Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan, yaitu materi tentang electroplating. Yang pertama, perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Saya Adi Afrizal, absen 2. Ya, Saya Najmi Rifli Hanifah, absen 24. Saya Oktaviani Nurul Anissa, absen 26. Saya Wijani Silatipa, absen 36. Mari kita lanjut ke materi yang pertama. Itu pengertian oleh Oktaviani Nurul Anissa. 1. Pengertian electroplating. Electroplating adalah salah satu proses pelapisan bahan padat dengan lapisan logam menggunakan arus listrik searah melalui suatu larutan elektrolit yang memberikan perlindungan pada logam yang diinginkan dengan memanfaatkan logam-logam tertentu sebagai lapisan pelindung. Yang kedua, ada prinsip electroplating. Prinsip kerja electroplating. Prinsip dasar dari lapisan logam secara electroplating ini adalah reduksi ion-ion logam sehingga terjadi pengendapan logam pada katoda secara elektrolisis. Hasil elektrolisis tersebut akan mengendap pada katoda, sedangkan endapan yang terjadi bersifat adhesif terhadap logam dasar. Pada penyepuhan logam yang akan disepuh dijadikan katoda, sedangkan logam penyepuhan sebagai anoda. Kedua elektroda tersebut dicelupkan pada larutan garam dari logam penyepuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nazmi. Yang ketiga, tujuan. Salah satu cara finishing untuk mencegah korosi adalah dengan melakukan proses electroplating. Karena itu, tujuan pelapisan logam tidak luput dari 3 hal, yaitu untuk meningkatkan sifat teknis atau mekanis dari suatu logam, yang kedua, melindungi logam dari korosi, dan ketiga, memperindah tampilan. Selanjutnya yaitu konsep electroplating. Dalam konsep ini terdapat catatan penting, yaitu anoda kutub positif terjadi reaksi oksidasi. Katoda kutub negatif terjadi reaksi reduksi. Pada penyepuhan logam yang dilapisi dijadikan katoda, sedangkan logam penyepuhnya sebagai anoda dan katoda mengalami pengendapan, serta anoda akan terjadi pelarutan. Selanjutnya ada macam-macam electroplating yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Sel electroplating dengan elektrolit lelehan biasanya pada sel ini, elektroda yang dipakai adalah elektroda yang inert atau tidak bereaksi, yaitu platina atau karbon. Lelehan adalah kondisi elektrolit tanpa mengandung pelarut atau air. Jika arus listrik dialirkan ke dalam ion, maka senyawa itu akan terurai menjadi anion dan kation. Pada waktu proses electroplating, kation akan menuju ke katoda dan anion akan menuju ke anoda. Kation langsung direduksi dan anion langsung dioksidasi. Selanjutnya, sel electroplating dengan elektrolit larutan dan elektroda inert atau tidak reaktif. Unsur yang dapat dipakai sebagai elektroda inert adalah karbon dan platina, elektrolit yang berupa larutan yang mengandung air. Adanya air dalam larutan mengakibatkan adanya kompetisi antara air dengan zat-zat tertentu yang terlihat dalam electroplating. Dan
Yang ketiga akan disampaikan oleh Adia. C. Sel elektroplating dengan elektrolit larutan dan elektroda tidak inert atau reaktif. Pada sel ini, elektroda tidak inert atau reaktif ikut bereaksi dan hanya terjadi di anoda. Contoh dari elektroda ini adalah Cu, Fe, Zn, dan sebagainya, kecuali Pt dan C. Reaksi pada katoda, reaksi yang terjadi sama dengan reaksi yang terjadi pada katoda saat kondisi sel elektroplating dengan elektroda inert. Reaksi pada anoda, logam anoda akan teroksidasi menjadi larutan. Dalam hal ini, semua anion tidak perlu diperhatikan. Yang keenam, larutan yang digunakan untuk proses elektroplating. Pada proses elektroplating, digunakan larutan elektrolit dengan komposisi nikel sulfat 300 gram per liter, nikel klorida 30 gram per liter, dan asam borak 30 gram per liter, yang ditambahkan dengan brightener 1,15 mili dan brightener 2,1 mili. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses elektroplating yang akan disampaikan oleh Raihan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam elektroplating. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses elektroplating antara lain adalah pertama potensial dan arus yang diberikan, kedua suhu, ketiga kerapatan arus dan konsentrasi ion, dan kelima waktu. Harga potensial mempengaruhi jalannya proses elektroplating. Setiap logam mempunyai harga potensial tertentu untuk terjadinya reduksi di katoda. Selanjutnya, ke-8 ada contoh elektroplating. Cincin atau gelang yang terbuat dari logam besi dilapisi dengan logam emas atau sendok atau garpu yang terbuat dari logam besi dilapisi dengan logam perak dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh proses penyepuhan elektroplating garpu yang terbuat dari besi dilapisi dengan logam perak. Bahan pertama ada garpu yang terbuat dari logam besi, kedua logam perak murni, ketiga larutan elektrolit dari logam penyepuh atau AgNO3. Alat-alatnya pertama kabel, kedua gelas kimia, ketiga baterai. Kemudian garpu yang terbuat dari logam besi dipasang sebagai katoda dan logam perak murni dipasang sebagai anoda, lalu dihubungkan dengan sumber arus baterai dengan menggunakan kawat, selanjutnya dicelupkan ke dalam larutan elektrolit AgNO3 seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Sekian. Oke, baik. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.